Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman angkatan 25 khususnya. Iya, selamat sore ya. Saya di sini rekamnya sore-sore nih. Nanti juga diupload kalau nggak salah sih di antara siang ke sore ya. Jadi teman-teman semua sebelum ngabuburit kalian bisa sekalian belajar dan mempersiapkan diri sebelum nanti UTS ya, yang dimana pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh para tim dan dari panitia AS untuk menjadi pemateri pada review materi yang dimana di mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pastinya teman-teman semua ya sudah memilih ya mata kuliah ini untuk dijadikan review materi. Dan tentunya sayang sekali kita nggak bisa langsung ketemu atau bisa dibilang di Google Meet lah ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita sekarang formatnya adalah video YouTube ya, yang dimana teman-teman semua ketika nanti bosan atau gue mau belajar lah, ya udah nanti tinggal masuk aja ke YouTube dari review materi atau misalnya YouTube resmi dari AAS itu sendiri, karena nanti teman-teman bisa fleksibel lah, mau kapan aja bisa kalian berhentiin, bisa kalian pause sesuka hati lah, bisa kalian play juga, jadi kayak simple dan fleksibel tentunya, jadi kalau usah khawatir ketinggalan. Oke, langsung aja kita tanpa basa-basi lagi masuk ke materi utamanya. Nah, di sini teman-teman, kita sebelum masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu nih, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, yang pertama tentunya ada konsep dasar statistika, teman-teman. Kalian ya pasti harus konsep dasarnya dulu dong, sebelum kita masuk ke inti dari materi kali ini. Yang kedua akan ada visualisasi data, ada statistika dan peluang, distribusi peluang, ukuran statis, dan yang terakhir akan uji hipotesis. Selanjutnya, oke, kita masuk ke yang namanya konsep dasar statistika. Nah, statistik dan statistika, ya ini gampang lah, simpel teman-teman. Ya, statistik itu adalah kumpulan datanya, kayak angka, tabel, atau grafik dari hasil olahan itu. Contohnya jumlah pengguna Siska pada tahun 2026. Jadi itu kayak apa ya, statistik tuh kayak ya data lah. Ya kumpulan data, angka, yang dimana ya teman-teman bisa ngeliat dari situ data-datanya. Dan kedua ada namanya statistika. Nah, di statistika ini, ya pastinya ini kayak metode gitu teman-teman, yang dimana ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data tersebut. Jadi prosesnya, tadi kan statistik itu kayak kumpulan datanya, atau bisa bilang numeriknya lah ya. Yang kayak statistika itu adalah metode atau prosesnya. Bisa dilanjut kita. Nah, di sini ada juga teman-teman, deskriptif versus inferensial. Nah, di sini kalian bisa lihat lah ya perbedaannya, di mana tujuan utama dari deskriptif itu sendiri ya meringkas, menyajikan data agar mudah dibaca, dan inferensial tuh menganalisis lah sampel untuk menebak atau menyimpulkan dari populasi itu sendiri. Jadi sebenarnya perbedaannya simpel ya teman-teman. Deskriptif itu lebih ke arah gambaran umumnya lah. Inferensial tuh lebih ke arah deskriptif itu lebih ke arah faktanya teman-teman. Ketika faktanya sudah, misalkan di sini ada kayak membuat laporan dashboard total download. Nah, itu faktanya udah ada kan, datanya udah ada. Nah, kalau inferensial itu sendiri, dia itu lebih ke arah gambaran umum secara universal, atau bisa dibilang ya gambaran umumnya aja gitu. Misalkan, kita mengambil sampel dari 50 user yang memprediksi fitur apa aja yang akan datang di tren tahun depan. Jadi, kita nggak usah ngambil seluruhan datanya, tapi kita coba ambil sampelnya. Ya, sampel itu sendiri kan ya kita ambil dari populasi ya. Nanti kita bakal pelajari juga tuh. Ya, dimana ya kita nggak perlu ngambil semuanya gitu. Kita hanya cuman ngambil sebagiannya aja gitu. Dan itu yang menggambarkan dan mewakili, merepresentasikan keseluruhan dari data tersebut. Jadi kayak gitu sih simpel. Nah, di sini juga ada namanya jenis-jenis data. Yang pertama ada dari sifatnya dulu deh. Kita ya kualitatif. Ya, kualitatif itu jenis kelamin, merek mobil. Ya, yang seperti teman-teman tahu lah, kuantitatif juga, kuantitatif yang dimana ya berupa angka. Yang kedua ada pengumpulan data. Teman-teman di sini bisa lihat ada primer, hasil wawancara, hasil survei. Kalau sekunder itu data dan jurnal. Jadi kalau primer itu lebih ke arah hasil dari proses yang telah kita lakukan. Kalau si sekunder itu sudah ada datanya, sudah selesai gitu. Maksudnya sudah ada yang memberikan, jadi kita cuma ngelihat aja gitu data dan jurnal yang ada. Nah, kalau waktu di sini jumlah
cross section itu jumlah penghuni kos pada tahun 2026, time series itu jumlah mahasiswa baru dari tahun 2019 hingga 2026. Apa perbedaannya? Nah, kalau cross section itu lebih ke arah dia cuman di satu waktu doang, teman-teman. Jadi cuman kayak misalkan ya udah di tahun 2026, ya di tahun itu doang. Nah, kalau time series itu sendiri, dia lebih jangka panjangnya lebih luas, lebih jauh lah. Jadi kalau misalkan kita di sini kan ada jumlah mahasiswa baru dari tahun 2019 hingga 2026. Berarti jenis data yang diambil itu di kisaran waktu tersebut. Jadi nggak hanya di satu waktu atau di satu momen doang gitu, teman-teman. Dan yang keempat ada skala ukur. Ya, skala ukur ini yang paling sering bakal muncul sih kemungkinan, kayak misalkan nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, dan tentunya ini kita bakal bahas secara tuntas ya. Nanti ada kok masing-masing dari skala ukur ini kita bakal bahas secara tuntas tentunya. Bisa kita langsung aja. Oke, langsung di skala pengukuran data. Yang pertama itu ada nominal. Nah, nominal tanpa peringkat ya. Tadi kualitatif, bisa dibilang kualitatif lah. Jadi kayak misalkan kita hanya ngambil label atau pembeda dari kategori itu sendiri. Jadi nggak ada yang namanya lebih tinggi, nggak ada namanya lebih rendah. Jadi semua itu sama di mata nominal. Nggak ada itu namanya kasta-kasta kayak kayak di sana. Dan ya simple sih, kayak kualitatif, kayak kategori produk, metode pembayarannya seperti apa, transfer kah, tunai kah, atau e-wallet kah. Nah, dari ordinal itu sendiri dia lebih punya peringkat atau urutan, teman-teman. Jadi kategori tingkatannya itu jelas dan ya dia punya tingkatan ya, punya kastanya itu sendiri. Oke, di interval. Nah, di interval itu jaraknya pasti 0 tidak mutlak. Yang artinya adalah angkanya tuh bisa ditambah atau dikurang dan jaraknya konsisten, tetapi angka 0 di sini tuh hanya sebagai penunjuk kondisi, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi kayak suhu ruangan tadi, teman-teman, yang saya bilang. Suhu ruangan itu 0 Celsius yang berarti itu ada kan? Ya itu ada dinginnya, itu dingin malah. Dan itu bukan kosong, bukan absolut tidak ada gitu. Jadi kayak angka 0 itu berarti di interval adalah dia tidak mutlak. Nah, beda lagi kalau di rasio. Rasio dia itu jaraknya pasti dan 0 itu mutlak. Jadi misalkan angka 0 itu benar-benar mengartikan ketiadaan. Jadi ya misalkan dompet saldo kalian cuma 0 rupiah, ya udah 0 rupiah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian nggak bisa beli yang namanya es teh manis, nggak bisa, teman-teman. Ya jadi itulah perbedaannya. Jadi ingat-ingat tadi ada nominal, kayak kualitatif, kategori gitu. Yang kedua ada tadi apa? Ordinal, dia tuh punya peringkat 1, peringkat 2, atau ya tingkat pendidikan lah. Yang ketiga itu ada interval, yang pasti jarak pasti dan nolnya tidak mutlak. Oke. Kalau rasio itu adalah dia nolnya mutlak, jadi ya 0 gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Aduh. Lanjut nih. Dan ada populasi dan sampel. Ya, seperti kalian tahu ya, kalau populasi simpelnya ya populasi itu keseluruhan, data besar. Nah, dia tuh disimbolkan dengan huruf N besar ya. Jadi dia keseluruhan dan si sampelnya itu adalah sebagian kecil dari populasi. Jadi misalkan kalian punya satu loyang mangkok gede itu kue, kalian ambil setengahnya aja buat teman-teman kalian. Nah, itu bisa dibilang sampel buat teman-teman kalian. Ini mana sampel itu harus bersifat representatif, bisa mewakili sifat keseluruhan populasi, dan dia ukurannya lebih kecil tentunya karena sebagian dari populasi. Nah, populasi juga ada 4 jenis. Yang pertama data hingga, ini mana batasnya diketahui. Jadi kayak misalkan jumlah mahasiswa sistem informasi itu di angkatan 25, ya itulah gitu, batasnya diketahui gitu. Dan jumlah driver maksimum di Jakarta itu udah tahu. Nah, kalau tak hingga jumlahnya itu banyak banget, tapi nggak bisa dihitung, nggak bisa ditentukan gitu. Jadi misalnya jumlah seluruh pengguna di internet kan siapa juga yang tahu seluruhannya siapa, berapa. Paling cuman kayak rasio atau rata-ratanya berapa penggunanya gitu. Dan ada homogen dan heterogen ini juga sering muncul ya. Maksudnya berkesinambungan dengan materi-materi lainnya yang ini. Dan kalau homogen itu dia punya sifatnya persis ya, namanya homogen, berarti punya sifat yang sama. Kalau heterogen punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu tuh mau tua, mau muda, ya pasti beda-beda kan. Ya, sebenarnya simpel itu sih. Nah, kita lanjut ke yang namanya teknik sampling. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman. Yang pertama ada sampling probabilitas. Atau di sini sistemnya adil ya. Jadi setiap anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk terpilih. Jadi dia bebas lah dari objektif apapun. Bias penelitian.
Dan yang kedua ada sampling non-probabilitas, yaitu sistemnya subjektif ya teman-teman, yang dimana peneliti itu menentukan jadi sampel mana yang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi itu semua tergantung si peneliti, dia mau cari responden yang pakai iPhone-nya saja kah, atau dari mulut ke mulut, ya udah dia yang milih gitu, ya nggak acak gitu. Jadi yang pertama ada simple random sampling, itu acak. Jadi ya semua nama dimasukkan dan diundi secara acak, simpelnya kayak gitu. Dan yang kedua ada systematic random sampling. Teman-teman bisa namanya mengambil sampel berdasarkan urutan atau kelipatan. Jadi kayak contohnya itu mengambil database user pada baris ke 10, 20, dan seterusnya. Jadi kayak berurutan dan dia konsisten. Jadi misalkan 10 ya udah kelipatan 10 terus, lanjut 10, 20, 30, 40. Nah, itulah namanya systematic random sampling. Sistematis ya, sistematis yang berarti dia konsisten. Yang ketiga ada stratified random sampling. Nah, ini juga sering muncul dan bikin bingung ya. Jadi simple aja ya. Stratified itu tingkatan, sebenarnya sama ya, tingkatan juga. Tetapi dia populasi itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, jadi misalkan ya diambil dan nih misalkan di contohnya nih, populasi dibagi jadi user baru, user reguler, dan user VIP. Kita mau ambil sampel acak dari masing-masing perwakilan ketiga grup itu. Jadi kalau si stratified random sampling itu dia ada tingkatan, dan tingkatan dia tiap regional itu harus punya masing-masing perwakilan dari ketiga grup itu. Jadi kita punya sampel acak tapi harus ngambil perwakilan dari setiap daerah gitu. Misalkan Jawa, jadi kita ambil dari Jawa juga, kita ambil dari Bekasi juga, kita ambil dari Jakarta juga. Kita jadi ada punya perwakilannya lah di setiap tingkatannya atau setiap grup lah. Nah, kalau yang ke cluster sampling dia sama, tetapi dia tuh dibagi menjadi kelompok yang sama juga lah, kayak tingkatan juga, tapi ini kelompok. Dan ketika kalau cluster ini dia hanya diambil satu doang teman-teman di perwakilan tersebut. Misalkan ada berapa sih driver Maxim atau Gojek di per kota gini. Nah, kita undi deh. Kita undi kotanya dan yang menang itu Jakarta. Ya udah kita survei Jakarta aja. Sesimpel itu. Jadi kalau si stratified itu dia sampel acak dan ambil masing-masing perwakilan, kalau si cluster itu hanya ngambil satu doang, satu perwakilan doang. Jadi yang menang Jakarta ya udah toh, kita ambil survei dari daerah Jakarta aja gitu. Dari Karawang ya udah kita ambil dari Karawang aja. Jadi sesimpel itu. Nah, selanjutnya di non probabilitas. Nah, dengan probabilitas ada confinement sampling yang mengambil sampel yang mudah diakses, kayak nyebar kuesioner ke grup WhatsApp kelas sendiri gitu. Jadi ya udah itu simple lah. Kalau purposive sample ya yang kita tahu ya purposive. Jadi ada tujuannya lah. Ya ini sama kayak tadi sebenarnya apa ya teman? Homogen apa heterogen? Ya pokoknya dia tuh berdasarkan kriteria spesifik yang sudah ditentukan gitu. Jadi ya udah hanya mewawancarai user yang pernah uninstall aplikasi Shopee dalam 24 jam pertama contohnya. Jadi kan ya itu kriteria khusus kan. Dia cuma pengen lihat dan survei orang yang udah uninstall nih aplikasi Shopee. Apakah dia stres kah, dia nggak bisa beli atau nggak bisa belanja. Jadi kayak ya dia pengen lihat kriteria spesifik aja. Dan yang ketiga itu ada kuota sampling. Jadi penuhi target. Ya mirip certified tapi dia tuh nggak diacak teman-teman. Jadi pokoknya kuota atau target angkanya terpenuhi. Misalkan butuh 50 user iOS dan 50 user Android. Nah, kalau kuota iOS sudah pas 50 orang ya udah pencariannya di stop. Ya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan targetnya, selesai gitu. Nah, kalau snowball sampling dia tuh bola salju ya. Jadi kayak sampel awal merekomendasikan atau merekrut sampel berikutnya. Jadi ini kayak affiliate lah ceritanya. Affiliate kalau nggak buzzer gitu. Nih lu mau nggak daftar ke sini nih, linknya dari gua nih. Gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi kayak merekrut sampel berikutnya. Jadi terus berkelanjutan satu sama lain. Jadi kayak ya terus-terusan lanjut lah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang namanya visualisasi data. Simpel aja. Ya, visualisasi data menyajikan informasi bentuk gambar atau grafik, dan di sini ada jenis-jenisnya, kita langsung aja. Nah, ada besaran dan perbandingan. Jadi mau membandingkan nilai numerik, kalian bisa gunain yang kayak namanya diagram batang, diagram kolom atau diagram titik. Jadi untuk membandingkan nilai numerik antar kategori lah. Kan simpelnya kayak gitu. Nah, di sini juga ada sebaran data dan perbandingannya. Jadi ini tuh digunakan untuk melihat bagaimana data tersebar dalam suatu kumpulan nilai. Jadi contohnya box plot, histogram, violin plot, scatter plot. Jika dibandingkan dengan variabel lain. Oh ya teman-teman, kalian juga harus sebenarnya atau ya nggak usah hafalin juga sih, tapi setidaknya tahu lah kegunaan-kegunaan deh kayak box plot, histogram itu untuk apa, dan lain sebagainya. Ada proporsi, tentunya ya tahu lah ya proporsi kayak donut chart, pie chart, trimap chart, itu simple aja kayak pie chart, kalian mau kategori siapa,
donut chart mau kayak gimana. Dan kalau misalkan ada tiap bagian yang lebih banyak, kalian bisa langsung pakai trimmer chart. Nah, di hubungan antar variabel di sini kalian ada lihat, pokoknya di sini dia harus ada korelasi atau pola di antara 2 atau 3 variabel numerik. Jadi di sini bisa dilihat ya South Africa dan lain sebagainya, yang dimana di sini ada income and quality dan well-being. Ya kayak kesejahteraan. Ini kayak kita ngasih kesimpulan deh. Kita harus kasih kesimpulan income equality-nya berapa. Ketika income equality-nya dia naik, otomatis kesejahteraan masyarakatnya itu naik. Kayak misalkan di Denmark, berarti dia kesejahteraannya naik. Karena apa? Karena income atau pendapatan dari atau pendapatannya itu lebih tinggi. Nah, kalau lebih rendah berarti kesejahteraannya menurun. Ya kayak misalkan South Africa, pendapatannya itu rendah sekali dan si kesejahteraannya pasti ikut menurun. Jadi ada korelasi antara 2 variabel atau 3 variabel. Yang tadi itu 2 variabel, teman-teman. Ya kita bisa pakai scatter plot atau trend line. Nah, di sini ada direct waktu dan tren yang seperti ya data secara kontinu lah dari waktu ke waktu. Ada geospatial, dia itu buat map ya, buat lokasi map 3D gitu. Kita langsung aja ke ukuran statistik. Yang tadi simple lah, kalian bisa pahamin aja kira-kira kegunaannya untuk apa. Dan ya kalau bisa tahu juga sih ketika mau kategori, udah bar chart gitu. Dan lanjut kita ke ukuran statistik, teman-teman. Nah, ini juga simple ya. Kita cuma ngulangin doang, sebenarnya namanya juga review materi gitu. Ya wajar lah kalau kelamaan, kalian santai aja ya. Kita karena video, karena kita fleksibel, kita pakai video YouTube, kalian bisa pause, kalian bisa mau main dulu kayak kalian mau makan dulu ya puasa ya. Pokoknya simple lah, fleksibel. Kita santai aja di sini, kita enjoy aja. Di sini ada Mayan ya. Mayan itu nilai rata-rata, ya kalian tahu lah ya. Jumlah keseluruhan data dan banyaknya data. Misalkan tuh langsung ke contohnya aja nih. Berat badan 5 mahasiswa tuh ada 80, 90, 85, 70, 95. Nah, masukinlah jumlah keseluruhan datanya. Set, kita bisa lihat di sini. Dan dia tuh ada 5 mahasiswa kan ya. Masukinlah ke sini banyaknya data berapa. Nah, di sini pokoknya tinggal dijumlahin. 420 dibagi 5 sama dengan 84. Itu yang disebut dengan rata-rata. Oke, lanjut ke median. Median itu ya nilai tengah. Nilai yang berada di tengah jika diurutkan. Jadi ada kayak misalkan ini ada 2 teman-teman. Ada yang datanya genap dan datanya ganjil. Kalian kalau udah ngelihat rumusnya aja udah pusing, santai aja. Kita langsung ke contohnya aja. Misalkan contoh data genap. Di sini ada, kenapa bisa data genap? Ya datanya genap. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu genap kan? Nah, berarti otomatis ketika genap kita harus cari data tengahnya dong. Nah, kalau genap itu sebenarnya agak ribet teman-teman. Kita harus hitung dulu mediannya. 6 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti otomatis mediannya adalah 7. Atau bisa dibilang nilai tengahnya adalah 7. Kalau untuk dari banyaknya data ganjil, teman-teman kalau aku kecepatan ngomongnya atau ngejelasinnya, kalian bisa dilambatin aja ya. Karena di YouTube kita fleksibel aja lah. Kalian bisa lambatin tuh. Kita fleksibel mungkin. Lanjut ke contoh data ganjil. Nah, ini lebih simpel. Ini simpel banget. Tinggal kalian lihat aja nih. Ini 2, 1, 2, 1, 2. Berarti tengahnya siapa? Ya 45. Dihimpit gitu. Dihimpit antara 2 insan yang berbeda ya. Kayak nama. Lanjut lagi ke modus ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Tadi kan ada yang nilai rata-rata, ada nilai data tengah. Nah, kalau ini sering muncul teman-teman. Oh ya tadi. Jadi siapa sih yang sering muncul? Ini gampang. Ini simple. Kita gampang banget. Ya sebenarnya itu bukan sombong, tapi alam bawah sadar kita tuh jadi terpengaruh. Ini gampang banget teman-teman. Bisa lah ya. Ini doang. Statistika mah gampang guys. Kalem aja. Kalem aja. Kita nggak boleh ngomong susah-susah ya. Nanti susah beneran. Jadi ini contoh satu modus. Selesai modusnya 60. Ini paling banyak kan 1, 2. Nah di kedua ada contoh 2 modus. 2 modus itu ya berarti ada 2 variabel atau 2 kategori. Bukan 2 kategori, 2 angka yang sama. 90, 90, 40, dan 40. Berarti ini bukan 60 dan 90 sih, tapi lebih karena 40 dan 90. Dan contoh contoh yang lainnya lah. Ketika nggak ada, ya udah nggak ada modus. Simple. Kuartil. Kita langsung masuk kuartil. Data yang menjadi 4 bagian yang sama, membagi 4 bagian sama. Ini juga simple. IN tambah 1 bagi 4.
Contoh, langsung contoh aja. Tentukan nilai kuartil 1, 2, 3 dari data 18, 10, 3, 58, 10, blablabla. Nah, di sini urutin datanya dulu. Pokoknya kalau kuartil, setiap kuartil itu harus diurutin datanya. Misalkan dari urutan 1, 3, 4, 5, 6. Tadi kan ini nggak beraturan, kita urutin lah. Bla bla bla. Langsung ke kuartal 1. Ya, kita masukin aja teman-teman. Ya, I kuartal 1 ya 1, I-nya 1. 1, 11 ditambah 1. N itu adalah jumlah dari datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masukin 11 tambah 1 dibagi 4. Ya berarti otomatis hasilnya berapa? Ya data ketiga, data ke-6, dan data ke-9. Data ketiga yang mana? Ya 1, 2, 3. Yang data ketiga itu adalah ke-10. Data ke-6 itu adalah, ya kalian bisa cari sendiri di situ. Pokoknya simpel lah. Nah, di desil sama, tapi dia menjadi 10 bagian yang sama besar. Sama kayak tadi, tapi di sini dia 10 bagian. Tadi kan 4 bagian doang, sekarang 10 bagian. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini, dia diberikan data 45, 60, 55, bla bla bla. Kita urutin, dan tentukan nilai desil ke-7. Dia nih, kalau ini bedanya dia langsung dikasih tahu nih, lu urutin, lu tentuin nih nilai desil ke-7 itu berapa sih? Nah, diurutin lah teman-teman. Bla bla bla. Kita tahu lah, diketahui I-nya adalah 7 dan N-nya adalah 10. Kita langsung masukin jawabannya pakai rumus yang ini. I N plus 1. I-nya itu adalah 7. Masukin. N-nya 10 tambah 1 dibagi 10. 77 dibagi 10 sama dengan 7,7. Nah, kita ambil datanya. Ya, tadi kan ada urutin. Ini langkahnya ya. Urutkan, ambil datanya. Data ke-7 itu berapa? Data ke-8 itu berapa? Data ke-7 kan 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 75. Dan 8 adalah 80. Jadi ambil datanya dulu. Masukin ke interpolasi dengan rumus lower value plus desimal kali difference. Atau bisa dibilang ya, kita lihat aja contohnya. 7 lower value berarti 75. Yang dimana value yang paling rendah itu 75. Ditambah 0,7. Dan 80 tambah 80 dikurang 75. Dan hasilnya adalah 75 ditambah 0,7. Tadi 0,7 dari desimal dikali difference ya, desimal ya 10%, 10% gitu. Dikali 10% jadi 0,7. Nah, 75 ditambah 0,7 dikali 5, hasilnya berapa? Dapatlah 78,5. Jadi simpel banget, teman-teman, simpel sekali data 7. Artinya adalah 70% data memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 78,5. Dan 30%-nya lagi memiliki nilai lebih dari 78,5. Jadi 70% data memiliki nilai kurang dari 70% data memiliki kurang dari atau sama dengan 78,5. Ya, sisanya 30%. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke namanya persentil. Nah, persentil itu cara membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100. Wah, tadi kan ada 10, ada 4, sekarang ada 100 bagian. Ya, ini simpel juga. Kita ada data ke IN plus 1 plus 100, langsung aja ke contohnya. Contohnya itu tentukan nilai desil ke-7 juga. Nah, kita jawab dulu ya. Kita langsung jawab aja nih. Ya, urutin datanya dulu dong. Yang dari terkecil hingga terbesar. 30, 35, bla bla bla. Masukin lah. Ini yang diketahui nih, teman-teman. I-nya adalah 15 dan M-nya itu adalah 14. Lalu berarti ini tentukan nilai data dari ke nilai data 15. Contoh datanya ini juga sebenarnya salah ya. Contoh datanya sama, tapi ininya salah nih. Tentukan nilai desil. Ya, harusnya tuh 15, teman-teman. Kita nentuin angka desil ke 15. Lanjut, di sini ada P15, berarti data ke 15 dikali 14 tambah 1 berapa? 15 kali 15 hasilnya 225 dibagi 100. Berarti data ke 2,25. Lanjut lagi ke jika datanya non integer, maka gunakan linear interpolation. Ini sama kayak tadi. Interpolationnya berapa? Kita inilah. Kita hitung ya. X2 tambah 0,25, X3 dikurang X2. Yang berarti adalah 35 tambah 0,25. X3-nya berapa? X3-nya adalah 40 dikurang 35. Terus ada yang namanya 35 tambah 0,25 dikali 5, 35 tambah 1,25, dan terakhir jawabannya 36,25. Jadi P15 itu 36,25. Itu berarti ada 15% dari data memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 36,25. Sedangkan 85% sisanya itu memiliki nilai lebih dari 36,25. Jadi seperti itu, teman-teman. Timbangan baku. Ini juga orang-orang pusing ya di sini, tapi simpel kok. Seberapa jauh data menyebar? Ya, sigma, di sini n sigma xi kuadrat dan lain sebagainya. Carilah simpangan baku dari 50, 40, 30, 60, 70. Ya, dijumlahin dulu teman-teman. Kita kan cari satu-satu ya.
jumlahin dulu, 50 ini rata-ratanya, 250 jumlahnya, dan ini yang kuadrat. Tinggal masukin deh. Ini 250, set, masukin ke sini, X kuadrat. Ini kan X kuadratnya beda ya. Ini X kuadrat di dalam, berarti yang ini. Masukin 13.500, 250, dan 5 kali 5 kurang 1. Kenapa 5? Karena jumlah datanya ada 5. Masukin 5.000 dibagi 20, hasilnya akar 250 sama dengan 15,81. Lanjut ke koefisien variasi atau CV, itu koefisien variasi. Digunakan untuk melihat seberapa besar sih penyebaran data yang dibagikan dengan rata-ratanya. Jadi di sini kita bisa lihat ada rumusnya KV sama dengan S per X kali 100%. Yang dimana koefisien variasi, keseimbangan baku, X bar atau rata-rata hitung. Jadi teman-teman, ya langsung aja ke contoh dulu lah ya. Nih misalkan ada dua perusahaan nih mengukur gaji karyawannya. Perusahaan A itu rata-rata gajinya itu 50 juta dan simpangan bakunya itu 5 juta. Berarti kita masukin dong ke rumusnya 5, simpangan bakunya 5 juta dibagi 50 rata-ratanya dikali 100 otomatis 10%. Dan perusahaan B bla 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 3 juta, 3 per 10 dikali 100 30%. Jadi meskipun simpangan baku dari perusahaan B itu lebih kecil ya, jadi 3 juta doang, tapi koefisien variansinya itu lebih besar ketimbang si yang perusahaan A gitu. Jadi menunjukkan bahwa gaji di perusahaan B itu lebih variasi dibandingkan dengan rata-rata gaji mereka. Jadi ini lebih ke arah nyari variasinya sih. Jadi ini buat nyari variasinya dan membandingkan antara kedua hal lah kayak gitu. Dan semakin besar CV-nya, data semakin bervariasi atau tidak merata, dan semakin kecil koefisien variansinya, data tuh lebih stabil dan lebih merata kayak gitu teman-teman. Nah di sini juga ada ininya ya, strukturnya. Pertama ada mulai, kumpulkan data, hitung rata-rata, hitung simpangan baku, hitung koefisiensi, dan selesai. Jadi tadi berkesinambungan antara simian dengan hitungan simpangan baku dan si variasinya. Variasinya seperti apa? Ya, simpel lah. Oke, kita selanjutnya masuk ke statistika dan peluang, teman-teman. Oke, lanjut ke yang namanya ruang contoh dan kejadian. Di sini kejadian di dunia ada yang pasti dan tidak pasti, deterministik dan probabilistik. Jadi ruang contoh itu adalah semua kemungkinan, kalau kejadian itu sebagian. Ini kayak populasi dan sampel. Populasi itu kan semuanya, kalau sampel tuh sebagian aja. Nah ini sama lah, mirip-mirip lah. Jadi kayak misalkan jika kita ngambil kartu dari 1 sampai 10, ruang contohnya adalah 1, 2, 3 sampai 10, dan kalau kejadian B-nya, dia tuh mengambil angka ganjil. Ya, kejadian B-nya ini disuruhnya misalkan ngambil angka ganjil. Ya udah, angka ganjilnya segini, yaitu B adalah sebagian dari ruang contoh atau kejadian di dalam si ruang contoh itu sendiri. Nah, selanjutnya ada permutasi. Permutasi itu adalah menyusun objek itu dalam urutan tertentu. Nah, dia tuh ada rumusnya kayak gini, teman-teman. P, NK sama dengan, ini peluang ya, N faktorial, ini faktorial nih permutasian. Contohnya, di sebuah kelas sedang mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Jadi banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara itu ada berapa sih? Nah, di sini ada peluang 5-3, kita 5. Kenapa 5? Karena ya ada 5 orang totalnya. Kenapa 3? Karena yang pertama itu ada mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3 orang dan melakukan seleksi. Ada 5 orang tapi ada 3 kategori yang berbeda. Masukinlah si N-nya itu 5 faktorial, bla bla bla, 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3. Ya, 2 ini bisa dicoret aja, karena kan 2 kali 1-nya itu coret aja. Dan hasilnya adalah 60 cara, seperti itu. Nah, ada kombinasi. Nah, ini simpel juga, kita mengkombinasikan, contohnya langsung aja ya. Misal terdapat 4 warna cat, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Jika 2 warna cat dicampurkan, akan membentuk warna baru. Maka akan ada berapa banyak warna baru yang diperoleh? Kita bisa lihat di sini C42, ya. C4 itu adalah warna catnya, 2 itu warna yang dicampurkan. Ya, yang akan membentuk warna baru. Ya, masukin aja 4 faktorial, 4 dikurang 2, 2 faktorial. Kayaknya itu 2 faktorial, kan 4 warna cat ya. Kayak N itu kan jumlahnya. Masukin set. Ini tinggal coret aja. Dapat hasilnya dicoret-coret.
6 cara. Kita dapat hasilnya total ada 6 cara bagaimana dua warna cat akan dicampurkan gitu. Maka akan ada berapa banyak warna baru yang diperoleh. Ada 6 cara nanti yang dapat kita dapetin si warna baru itu. Nah, ada peluang suatu kejadian. Jadi peluang suatu kejadian itu diformulasikan sebagai berikut nih. Ada banyaknya anggota ruang kejadian dan banyak anggota ruang contoh. Ini rumusnya, langsung contoh aja. Ruang sampel itu ada 1, 2, 3, 5, 6, dan dia ada 6 kemungkinan karena ada 6 ruang sampel. Di sini peluang muncul angka 4 itu berapa sih gitu. Dia nanya nih, ini ruang sampelnya berapa sih gitu kan. Nah, masukinlah si peluang A sama dengan NA dibagi NS. Nah, NS-nya itu berapa? NS-nya itu lebih ke arah si kemungkinan itu sendiri, peluangnya ada berapa. Nah, kenapa dia 1? Karena ya banyaknya anggota ruang kejadian itu cuman peluang muncul angka 4 tuh ya cuman ini, maksudnya cuman kita nyarinya 1 doang gitu ya. Udah, ya 1/6. Jadi peluang muncul angka 4 itu adalah 1/6 gitu teman-teman. Irisan. Kita masuk ke irisan. Irisan tuh ada 2 himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Jadi beririsan antara satu dengan yang lainnya. Dia punya ikatan batin dengan orang tersebut gitu. Makanya irisan lah, beririsan. Irisan tuh ada kayak gini ya pokoknya. Dia kayak nge-slash tuh. Nah, di sini ada jika A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B 3, 4, 7, 8, maka A irisan B itu adalah 3, 4. Jadi dia tuh hanya ngambil yang beririsan doang. Ya, yang beririsan berapa? 3 dan 4. Ini kan ada di A itu ada 3, 4 dan B 3, 4. Berarti A irisan B adalah 3,4. Jadi ada di kedua himpunan tersebut tuh angka yang mana aja sih gitu. Lanjut di sini ada gabungan. Nah, kalau gabungan, dia tuh berisi kedua himpunan tersebut, tapi tanpa duplikasi. Nah, di sini dia AUB, dia gabungannya. Gabung. Di sini langsung jika A segini, B segini, otomatis kan 1, 2, 3, 4 kan udah ada ya. Yang belum berapa? 7, 8. Berarti ya udah tinggal tambahin aja dari A ini tambahin 7, 8. Simpel banget. Kalau si irisan itu cuman ngambil yang beririsan doang, yang punya ikatan batin doang 3, 4. Kalau yang ini yang baru, orang baru, tapi nggak ada untuk orang kedua aja. Pokoknya nggak ada ruang buat orang kedua gitu. Oke, lanjut ke aksioma peluang. Ini jadi kalau aksioma itu dia tuh bernilainya antara 0 dan 1 dan peluangnya itu pasti dapat 1 doang, dan di kejadian itu tuh peluang gabungannya tuh memiliki masing-masing di rumus ini nih. P A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini komplement dari suatu kejadian A, semua kemungkinan masuk himpunan kejadian A. Jadi ya kalau peluang A itu adalah sama dengan 1 kurang P kurang P peluang A gitu. Jadi simpel aja ini ya, gak usah pusing banget lah rumusnya, kita skip aja ya. Oke, lanjut ke peluang gabungan 2 kejadian. Ya, jika terdapat 2 kejadian A dan B, maka A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A digabung B. Irisan B. Ya, seperti itu. Ya, ini gabungan 2 antara kedua kejadian. Kita langsung contoh aja lah. Tadi pusing gak sih lihatnya? Saya juga pusing sih. Enak ngeliatnya. Jadi kita lanjut aja. Langsung contoh aja. Yang dimana di sini sebuah dadu sisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu, angka genap atau angka prima? Di sini ada S. Berarti kan kalau 6 di dadu, ya kalau dadu pasti otomatis dia ada sisi 6 kali dilempar ada sisi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluangnya ada 6. Maksudnya S-nya itu ada 6 gitu kan. A. Kejadian muncul mata dadu angka genap. B. Kejadian muncul mata dadu angka prima. A. Angka genap 6. B. Angka prima 2, 3, 5. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Tadi kan contoh gabungan 2 kejadian ya. PA gabungan B. Ini tuh masuk ke sini. Ini rumusnya nih, ini kan digabung. Kalau ini kan lebih ke arah saling lepas. Kalau ini gabungan nih. Nah, masuk nih. PA gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Langsung masukin. Set, gabung. Power Rangers. Set, 3/6 tambah 3/6. Nah, kenapa 3/6? Ya, kita lihat dulu di sini peluang A. Di sini kan peluang A itu ada ya per 6. Penyebutan 6 semua karena dia dadu, teman-teman. Dadu itu kan 1/6 ya. Ya udah itu sama semua. Jadi 3/6, peluang A itu ada 3/6. Kenapa 3 dia? Karena ada 3. Ya, di sini ada 3. Kejadian muncul mata dadu angka genap. Angka genapnya ada berapa sih? 1, 2, 3. Ya udah 3. 3/6 ditambah 3/6. Ya peluang B juga sama ya, 3/6. 1, 2, 3. Dan di sini 1/6. Peluang A irisan B cuma 1, cuma 2 doang ini yang beririsan. Ya udah, masukkanlah jawabannya 5/6. Jadi penyebut ya kalau salah ya namanya. Pokoknya sama lah ya, sama semua, gak mungkin berubah. Yang pembilangnya beda. 3 tambah 3 tambah kurang 1 sama dengan 5. Simple. Peluang irisan 2 kejadian. Jika A dan B tidak saling bebas, maka di sini P peluang bla 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 bla, langsung ke contoh aja.
Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah, kita tahu nih, A itu kejadian muncul mata dadu 5, dan B, kita ngekategorin dulu nih, A dan B siapa sih? A itu kejadian munculnya mata angka dadu 5, dan yang ke B kejadian muncul angkanya. Ya, lagi dan lagi, dadu ya. Berarti kan peluang A itu kan dadu, peluang B itu logam, uang logam. Yang berarti adalah peluangnya itu ada 1/6. Kenapa 1/6? Ya kita logika aja. Dadu itu ada 6, teman-teman. Maksudnya ada 6 kalau, ya kan ada angka 1 sampai angka 6 ya. Kalian yang sering main yang namanya monopoli juga tahu gitu. 1/6, berarti ya 1/6 gitu peluang A, si sekeping uang logam itu bisa muncul. Peluangnya 1/6. Kalau PB, dia tuh uang logam kan ada namanya wajah dan angka ya. Ya, wajah, gambar dan angka. Ya, dia cuma ada 2 kemungkinan. Dan kita bisa hanya cuma dapat 1. Jadi kayak gitu. Antara si wajah atau si gambar. Antara si gambar ataupun si angka. Simpel banget. Langsung kita masuk ke peluang A irisan B sama dengan bla bla bla. Ini masuk ke rumusnya. 1/6 tambah 1/2 sama dengan 1/12. Simpel banget. Langsung aja. Kalau ini saling bebas. Kalau yang tadi kan tidak saling bebas. Nah, ini saling bebas. Kejadiannya nggak saling mempengaruhi. Kalau ini kan mempengaruhi. Kalau ini tidak mempengaruhi. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Jika diambil 2 bola-bola satu persatu tanpa dikembalikan, berapa sih peluang yang diambil berturut-turut bola merah? Ya, gampang banget ya. Pengambilan bola merah pertama, ini A bersyarat B pengambilan bola merah kedua. Peluang A sama dengan 5/9. Peluang B itu 4/8. 9 4 bola putih. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, berapa? Ini 9 ini totalnya teman-teman. Penyebutnya 5 tambah 4 kan 9. Nah, jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa dikembalikan, ya berarti adalah diambil ya, satu persatu. Ya, satu persatu tanpa dikembalikan ya bola merah dan bola putih kan diambil. Ya otomatis 4 dan 8 gitu. Karena udah diambil satu-satunya. Jadi 4/8. Kita langsung masuk ke, Nah ini. Rumusnya sama, tapi bedanya ini kan irisan. Kalau ini gabungan. P peluang A dikali peluang A bersyarat B. Ngomongnya A bersyarat B. Jadi jika B itu nggak terjadi, maka A itu ya tidak terjadi gitu. Jadi langsung aja peluang A digabung B sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Ya perkalian, simpel ya. Peluang suatu kejadian dengan mempertimbangkan semua kemungkinan sumber penyebabnya dan menjumlahkan peluang total tersebut. Kita langsung contohnya, peluang total. 3 calon manajer sedang mempertimbangkan untuk memimpin sebuah perusahaan teknologi. Peluang Andi terpilih sebagai manajer adalah 0,4. Peluang Budi terpilih adalah 0,35 dan peluang Citra terpilih adalah 0,25. Jika Andi terpilih, peluang perusahaan melakukan kenaikan produk adalah 0,6. Jika Budi terpilih, peluang kenaikan harga produk adalah 0,3. Jika Citra terpilih, peluang kenaikan harga produk adalah 0,5. Jadi, berapa sih peluang perusahaan akan menaikkan harga produk? Kita lihat di sini jawabannya. Di sini kita kategorin dulu nih. B1, B2, B3, Andi terpilih, Budi terpilih, dan Citra terpilih. Tadi kan ada 2 kejadian ya. Kalau Andi terpilih kayak gimana, peluangnya berapa, kalau ketika sudah terpilih kenaikan harga produk berapa sih gitu kan udah deh. Kalau Andi B1 kita ibaratkan Andi terpilih, Budi terpilih dan Citra terpilih. Peluang prior adalah itu peluang awal tadi. Atau bisa dibilang peluang dari si Andi terpilih itu berapa sih sebagai manajer adalah 0,4, ya udah dia 0,4, 0,35, 0,25. Kalau peluang bersyaratnya adalah peluang bersyarat A. Jadi misalkan jika A terjadi maka si B itu terjadi gitu. Jadi misalkan gini, si A itu Andi. Si B1 kan Andi. Jika Andi terpilih maka ya iuran yang atau harga produk naik itu ya otomatis 0,6 gitu. Jika A terjadi maka B terjadi gitu. Jika A terpilih maka B itu terjadi. Ya kayak gitu lah teman-teman. Peluang bersyarat A. Jadi kayak ada syaratnya lah. Jika Andi terpilih maka harganya bisa kemungkinan naik itu adalah 0,6. Kayak gitu, simpel ya. Ini rumusnya, masukin aja. 0,4 kali 0,6. Ini 0,4 itu tadi ini. 0,4, 0,6. PB1 peluang bersyarat A. Ya ini saling dikaliin dulu ya, antara bersyarat dan peluang prior. Baru ditambahin. Dan hasilnya adalah 0,47. Ya yang berarti adalah peluang perusahaan menaikkan harga produk adalah 0,47 atau 47%. Jadi si peluang total itu mencari peluang total atau bisa dibilang menguniversalkan keseluruhan peluang yang ada. Jadi misal tadi ada beberapa kategori dicampur semua tuh jadi satu. Kira-kira berapa sih peluang perusahaan menaikkan harga produknya gitu dari ketiga orang tersebut. Bisa lanjut. Nah, kalau bias itu dia tuh melakukan peluang suatu sebab atau sumber.
Jadi setelah akibat itu terjadi, jadi sudah terjadi. Kalau tadi kan kita ngelihatnya ketika belum terjadi ya, kalau peluang total itu kan masih nyari nih. Ini siapa yang mau kepilih nih dan harganya berapa? Kalau si bias dia tuh udah terjadi teman-teman. Jadi kita tuh di sini nyarinya sebabnya, sumbernya, sebab akibatnya gitu. Dan di sini ada rumusnya peluang BI, peluang A bersyarat B, dan lain sebagainya. Ada peluang posterior, peluang likelihood, peluang prior, dan peluang total. Oke, masuk. Jadi contohnya, sebuah penyakit jarang terjadi di suatu populasi. 1% orang memiliki penyakit tersebut, tes medis memiliki akurasi. Jika seseorang sakit, maka tes positif dengan peluang 0,9. Jika seseorang tidak sakit, tes positif dengan peluang 0,05. Jika seseorang mendapatkan hasil tes positif, berapa sih peluang orang tersebut benar-benar sakit? Kita masuk ke soalnya. Kita definisikan terlebih dahulu. S itu untuk orang sakit, T itu untuk hasil tes positif. Masuk ke peluang diketahuinya. PS itu 0,01, P tidak sakit itu 0,99, PS bersyarat T itu 0,9. Jadi jika T itu tadi T kan hasil positif. Jika dia hasil positif, maka dikarenakan dia sakit gitu. Jadi peluangnya 0,9. Jadi jika T maka S. Dan jika langsung ke 0,5, kita langsung hitung peluang totalnya pakai rumus tadi. PT, PS, peluang S bersyarat T ditambah peluang tidak sakit, dan PT, peluang tidak sakit bersyarat T. Lanjut ya, tadi kan tidak sakit ya. Tidak sakit 0,5 kan? Nah, kan tidak sakit. Jadi peluangnya segitu, teman-teman. Jika dia tidak sakit, maka ya dia hasilnya positif dengan peluang 0,05. Lanjut ke yang namanya soalnya 0,5 set dapat dikali jawabannya 0,09 ditambah 0,0495, hasilnya 0,585. Nah, di sini lanjut lagi kita gunakan teorema Bayers-nya. Tadi kan kita udah ngitungnya peluang total. Ini sama kayak tadi ya, si peluang total. Nah, kalau ini kita udah selesai, kita langsung masukin ke rumus Bayers-nya. Set, masukin PSD 0,01 dikali 0,9. Jadi kayak peluang awalnya itu posterior ya, dikali 0,9 itu adalah ini PS bersyarat T yang tadi. Nah ini 0,9. Lanjut masukin, dapatlah hasilnya 0,154. Jadi jika hasil tes positif, peluang orang tersebut benar-benar sakit itu hanya sekitar 15,4%. Ya jadi sesimpel itu ya. Kalian pokoknya cukup pemahamin aja. Ini dapat dari mana ya? Ini apa ya? Kalian coba lihat-lihat lagi 0,1 cek dari mana, PS itu berarti 0,1 dengan PS yang dari diketahui lah, kita udah dapat yang hasilnya adalah 15,4%. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke distribusi peluang. Nah, pertama ada peluang Bernoulli. Jadi eksperimen di Bernoulli itu hanya dilakukan sekali dengan dua kemungkinan, teman-teman. Ada yang sukses atau berhasil itu 1 ya, sama dengan 1, dan gagal atau tidak berhasil itu adalah sama dengan 0. Jadi di sini ada distribusi Bernoulli disimbolkan dengan X bin 1,4 1,P. Sorry. Di sini ada bentuk PMF-nya juga. Ada function atau fungsi massa peluang. Ya ada yang peluang X sama dengan X, sama dengan jar 1 kurang P, sama peluang juga dan 0 juga, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X lainnya. Atau kita bisa pakai rumus ini, ya sama ya sebenarnya, cuman ya rumus-rumus ini sebenarnya penting sih, sebenarnya penting banget. Karena ya perhitungannya pakai itu. Dan parameter distribusi Bernoulli juga ada rataan atau mean, ada E sama dengan X, EX sama dengan mean, X sama dengan P, ada variansnya juga, varian X sama dengan dan deviasi 2X sama dengan P 1 kurang P. Di sini juga kelihatan ada keterangannya juga, kalian bisa lihat. Nah, X itu diambil oleh variabel acak, P itu peluang suksesnya, varian itu ukuran penyebaran datanya. Nah, kita langsung masuk contoh Bernoulli. Ada peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah Prof Statistika adalah 2/9. Jadi seorang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Prof Stat tersebut sedang berada di kantin. Tetap berapakah peluang bahwa nilai Prof Statnya bukan A? Ya, kita tahulah diketahuinya itu adalah 2/9. Ditanya peluang nilai bukan A atau nilainya bukan yang nggak berhasil lah, X sama dengan 0 itu yang nggak berhasil. Kan ditanya berapa peluang bahwa nilai startnya bukan A. Ya otomatis yang tidak berhasil dong.
yaitu 0, karena tidak berhasil tadi X-nya sama dengan 0. Kita langsung masuk dulu ke PMF-nya, kita hitung teman-teman PMF-nya berapa sih. Kita pakai rumus yang ini, yang di bawahnya dulu. Px sama dengan X sama dengan P pangkat X, ya sama ya, kita masukin X-nya itu 0, 2/9 sebagai P, peluangnya ada berapa sih? 2/9 di pangkatan 0, 1 dikurang 2/9 sama dengan, bukan sama dengan, pangkat 1 kurang 0. Lanjut, ini 1 dipangkatin 0, karena pangkatan 0 jadi otomatis 1 dikali 7 di 7/9 pangkat 1. Ya udah, 1 kali 7/9 jawabannya adalah 7/9. PMF-nya itu adalah 7/9. Dan nilai ekspektasinya adalah, kita nyari ekspektasinya nih. Dia dari nilai si rumus nilai mean. Sama dengan P. Berarti 2/9, 2 dibagi 9 berapa sih? 20,2222. Nilai variasinya berapa? Dia tuh kita masukin lagi var X, variasi X, P, 1 dikurang P. 2/9 dikali 7/9 sama dengan 14 dibagi 81. 14 dibagi 81 adalah 0,173. Diambil aja 3 angka ke depannya. Oke. Artinya adalah, jadi peluang mahasiswa tersebut tidak meraih nilai A mata kuliah prospek adalah 7/9. 7/9. Dilihat dari PMF-nya teman-teman. 7/9. Tersebut tidak meraih nilai. Secara rata-rata, peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai A adalah 0,22 atau 22,22%. Atau ekspektasinya dilihat dari di sini. Rata-ratanya. Rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai A ternyata cuma segitu tuh, 22,22%. Peluang binomial. Lanjut. Nah, kalau tadi kan perluasan, kalau si binomial ini perluasan dari Bernoulli itu sendiri teman-teman. Dimana percobaannya itu dilakukan berulang kali. Kalau Bernoulli itu sekali doang, kalau ini berulang kali, dan kemungkinan sukses itu adalah 1 percobaan. Nah, dia itu bersifat independen. Oh ya, sama ya sebenarnya kayak bentuk PMF-nya dulu. Nih ada PMF-nya. Ada parameter distribusi binomial. Kita langsung masuk ke distribusi normal, teman-teman. Distribusi normal itu sendiri adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Ya, dia jadi sama semua tuh, nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Jadi samalah, normal. Kita lihat di sifat distribusinya. Sifatnya pertama, kurva tuh selalu ada di atas sumbu X. Dia tuh selalu ada di sumbu X. Ini sumbu X nih. Nah, dia di atasnya kurvanya. Bentuknya simetris yang melalui rata-rata mu atau mean sama dengan median atau modus. Simetris tuh yang artinya sama, teman-teman. Jadi kan sama ya antara kiri dan kanan. Ini sama nih. Nah, itu ya simetris. Kalau kurva normal mendekati sumbu horizontal secara asimptotik datar sumbu X. Jadi, teman-teman, ketika dia, kalau kita nggak panjangin lagi garisnya ini, dia tuh bakal terus kayak gini. Dan dia tuh sebenarnya ini bukan menyentuh, tapi mendekati sumbu horizontalnya. Jadi bisa dibilang asimptotik itu kayak gitu. Dia bukan menyentuh, tapi lebih ke arah mendekati doang. Nah, di sini juga ada luas total di bawah kurva dan di atas sumbu horizontal sama dengan 1. Jadi luas total di bawah kurva dan di atas sumbu horizontal itu sama dengan 1. Jadi kanan dan kiri itu adalah totalnya, luasnya adalah 0,5. Ini 0,5, ini 0,5. Jadi dijumlahin adalah 1. Jadi sama dengan 1. Nah, distribusi normal. Distribusi normal. Ini simpel juga. Lanjutnya kita masuk yang namanya peluang distribusi normal. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di distribusi normal nih rumusnya. Fx sama dengan integral A sampai B, ya 1/tau di akar 2pi, E sama dengan, bukan sama dengan, minus 1/2, dan X dikurang mu per tau per 2. Jadi ini namanya distribusi normal umum. Jadi kita tujuannya adalah mengubah distribusi normal umum itu menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu-nya sama dengan 0. Nah, di sini caranya yaitu dengan pakai ini teman-teman, rumus ini. Ini rumus umumnya ya, rumus utamanya Z sama dengan X dikurang mu per tau. Yang dimana tau kita simpan baku, rata-rata X itu variabel acaknya, Z itu variabel normal bakunya. Distribusi normal standarnya ini distribusi normal standarnya. Jadi ini yang kita rubah dari normal umum menjadi normal standar. Yang tadinya Fx menjadi Fz itu sendiri. Simple banget. Jadi kayak gitu.
Kita langsung ke contoh, bukan contohnya sih. Tabel distribusi normal baku. Nah, di sini teman-teman ada dua. Berapakah luas di daerah kiri? 1,27. Berapakah luas di daerah kanan Z? Sama dengan 1,23 minus 1,23. Kita langsung masuk ke tabel distribusi. Nah, teman-teman, di tabel distribusi normal baku itu ada dua. Antara tabel positif dan negatif. Ini kan contoh soal ya, kayak contoh soal lah bisa dibilang. Kita yang A dulu nih, 1,27. Ya, yang udah ditandain sih ini udah ada. Yang berarti adalah hasilnya 8980. Kenapa segini? Kita bisa lihat di sini. Perhitungan gini aja. 1,2. Kita ambil angka depannya dulu nih. 1,2 nih, teman-teman. Carilah 1,2. Oh iya, kita lihat dulu dia positif atau negatif. Oh, positif. Berarti 1,2 positif di sini. Kita cari Z. Tabel Z ini namanya tabel Z. 1,2. Dan berapa lagi setelah itu? Angka belakangnya ada 7. Yang berarti ini sama dengan 0,07 kan? Yang berarti adalah titik 07. Oh, di sini nih. Kita carilah yang sama antara kolom dan barisnya. 1,2. Oh, ini 0,7 berarti 8980. Dan inilah hasil atau dari jawaban si tabel A itu sendiri. Nah, yang B itu juga sama teman-teman. Dia 1,23 dan dia negatif. Jadi dia ada ini ya, negatif nih. Negatif. Oh, ini negatif. 0,3 dari mana? Dari angka paling belakangnya. Itu 3. Udah logika dan simpelnya kayak gitu aja. Nggak usah ribet-ribet. Oh, 3 nih. Oh, yaudah masukin lah. Itu jawabannya 1093. Nah, ini yang saya bilang tadi ada tabel Z positif dan tabel Z negatif. Pokoknya kalian pertama lihat dulu ini. Sebenarnya dari mana aja sih? Lihat dulu nih, tadi positif atau negatif ya? Kalau positif ya 1,2, 0,7 ya? Ini 0,7, 1,2 mana ya? Oh, yang ini nih. Berarti inilah jawabannya gitu. Ini paling banyak muncul sih nanti. Maksudnya muncul dalam artian kalian praktikum, kalian harus paham ini. Ya, setidaknya kalian paham lah cara ini dapetin hasil dari tabel Z tuh kayak gimana sih? Ya kayak gitu. Ada linknya, nanti kalian masukin aja ya. Ini ada linknya. Ini yang namanya tabel. Ini pokoknya PDF buat tabel Z negatif dan positif. Ini ada semua nanti di sini. Kalian pencet aja nanti. Oh, ini kasih lah PPT-nya sama panitia. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Buat teman-teman yang mau istirahat boleh. Kalian pause dulu videonya. Kalian ngapain kayak kalian ya tidur dulu, istirahat boleh banget. Kita simpel. Kita belajar sambil ya santai aja. Oke, kalau saya lanjut aja ya. Walaupun udah agak-agak nih ya. Lanjut. Ya, ini seru. Hipotesis versus hipotesis statistik. Oh ya, ini juga terakhir teman-teman, jadi kalem aja. Hipotesis sama dengan dugaan. Dan hipotesis statistik itu dugaan tentang parameter. Jadi teman-teman, dari hipotesis ini dia tuh ada dua. Ada HO dan H1. Yang dimana hipotesis 0 dan alternatif. Dan alternatif itu lawan dari H0. Jadi kayak misalkan kalau hipotesis 0 itu H0, ya otomatis ya alternatifnya H1. Dan ini hipotesis statistik sama dengan diuji secara empiris berdasarkan data dan akan memperoleh uji hipotesis. Oke, selanjutnya di sini ada jenis pengujian hipotesis. Yang pertama ada satu arah dan dua arah. Ya, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Hipotesis sisi kiri itu H0 sama dengan theta lebih besar dari theta 0 dan ya sama lah ya. Kita langsung ke contoh kasusnya aja. Misalkan di sini uji hipotesis mengenai isi susu, yang berarti H0 itu adalah hipotesis awal teman-teman. Kalian bisa lihat di sini milk 250 ml. Berarti ini otomatis apa? Otomatis hipotesis awal atau HO. Ini adalah HO. Nah, ketika kalian ingin menguji kira-kira kalau pengen isi susunya, jika isi susunya kurang dari 250 ml, berarti kalian menggunakan sisi kiri. Kalau dia isi susunya lebih dari 250 ml, berarti sisi kanan. Kalau sisi kanan itu lebih dari, kalau uji hipotesis dua arah, itu dia tidak sama dengan isi susu itu ternyata nggak 250 ml gitu. Dan ya udah kita pakai yang ini berarti. Simpelnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Yang pertama ada dugaan terhadap suatu variabel mandiri dan tidak dibandingkan dengan variabel lainnya. Yang pastinya contohnya ditaruh nih. Wah, dia tuh hipotesis left ya. Isi taruhnya lebih dari 36 gram dan isi H1-nya itu isi taruhnya kurang dari 36 gram. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Kalau yang right juga sama.
yang mana 36 gram, dan yang kedua adalah two-tailed hypothesis, jadi mana isi taruh 36 gram dan tidak sama 36 gram. Nah, komparatif dia membandingkan apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Ya, ini sama juga ya sebenarnya, tidak terdapat perbedaan, berarti kan sama dengan kalau daya tahan lampu merek A paling kecil dengan lampu merek B, berarti paling B itu paling kecil, berarti ini hipotesis satu pihak itu ke hipotesis kiri. Kalau ini lampu daya tahan lampu merek B paling tinggi, berarti B ya paling tinggi, hipotesis awalnya mu B kurang dari mu A, dan hipotesis pertamanya mu B lebih dari mu A. Sebenarnya agak bikin kecoh, tapi sebenarnya kalau kalian paham itu simpel banget kan 0H1 ini. Pertiga ada hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan antara dua variabel. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat rumus hipotesis itu ada hubungan antara lama belajar dengan nilai ujian. Nah, prosedur pengujian hipotesis itu ada, pertama ada tentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif, tentukan taraf signifikannya, menghitung nilai statistik uji, tentukan wilayah kritis, dan ambil keputusannya, tolak HO atau gagal tolak HO. Nah, statistik parametrik dan non-parametrik. Kalian bisa lihat di sini, kalau pengen, pokoknya kalian harus klasifikasi ini ya, kalian pakai yang nominal ordinal. Kalau nominal ordinal tuh statistik non-parametrik. Non-parametrik berarti ya distribusinya tidak normal kan. Habis itu kalau normal adalah statistik parametrik, yaitu dengan interval dan rasio. Kalau nominal tadi kayak kualitatif, kalau ini kuantitatif, interval dan rasio. Nah, ini juga ada perbedaannya. Kalian bisa lihat di sini ya, perbedaan dua sampel lebih dari. Statistik parametriknya pakai, misalkan kalian uji T 1 sampel, berarti ya udah gitu. Kalian pakai uji T 1 sampel. Kalau kalian jenisnya ada parametrik ya, uji T2 sampel, Pirate t-test, dan kalau non parametrik pakai sign test kah atau uji main Whitney kah. Ini tuh kayak jenis-jenis gitu teman-teman. Dan ini penting sebenarnya kalian untuk pahami sih. Nanti kan di project akhir kalau salah di UAS itu bakal ada yang namanya proyekan bikin inilah uji hipotesis, dan itu kalian bakal nentuin nih uji hipotesis kalian tuh masuknya ke yang ranah statistik parametrik kah atau statistik non parametrik. Jadi ini kalian harus bisa pahamin ya, dan ya ini ya bukan maksudnya pahamin itu lebih ke arah kalian tahu lah kalian mau gunain apa ketika kalian pakainya parametrik dan satu sampel doang gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ini lebih ke arah kurvanya sih. Kalau ini daerah penolakan HO-nya, kalau ini sama dengan ya. Dia berarti di tengah. Kalau dia satu pihak dan tadi lebih besar, yang berarti di kanan. Berarti dia di kanan. Ini daerah penolakannya, penolakan HO di kanan. Ini daerah satu pihak di sebelah kiri. Seperti itu. Masuk ke Shapiro-Wilk. Uji normalitas data. Yang berarti hipotesis ujinya tuh yang pertama ada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 tuh sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, tidak normal. Dan Shapiro-Wilk tuh N-nya itu jumlah datanya itu kurang dari 50 teman-teman. Yang berarti adalah kriteria ujian terima HO jika P lebih besar dari standar apa sih namanya alfa. Ya, lebih besar daripada alfa. Oke, contoh soal Shapiro-Wilk. Ini menarik. Ini simpel sih. Berdasarkan data usia sebagian balita yang diambil sampel secara acak dari Posyandu Mekarsari sebanyak 24 balita, didapatkan data sebagai berikut. Ini maksudnya udah berapa bulan sih si balita itu ada 24 nih. Kan 24 kurang dari 50, berarti dia pakai Shapiro-Wilk dong. Iya dong. Dan sedikit data usia balita tersebut, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, berdistribusi normal itu adalah sama dengan 5% teman-teman, atau 0,05. Nah, kita langsung masuk. Kita ini dulu nih. Ini pakai rumusnya nih, ini rumusnya teman-teman. T3 sama dengan 1 per D, dan ya yang seperti teman-teman lihat lah. Kita langsung ke contohnya. Kita masukin dulu, cari dulu nilai rata-ratanya seperti apa. Tadi kan ada banyak ya. Kita sebenarnya urutin dulu teman-teman, tapi kita rata-ratain dulu. Hasilnya adalah 36,70 dan D-nya adalah ini pakai rumus, bukan beda lagi. Ini pakai rumus untuk mencari ya ininya lah,
mencari si D-nya itu sendiri teman-teman. Nah, ini artinya ini rata-rata dikurang rata-rata sama dengan 3. Nantilah ya kita cek lanjut. Nah, di sini kalian bakal dikasih tabel. Sebenarnya tabel ini entah ya, biasanya sih dikasih dosen ya. Dikasih dosen bisa ada soal, dan soal itu udah ada tabelnya isinya. Dan kalian tinggal coba nyesuaiin aja, karena tabelnya itu sendiri kadang kalau saya pas itu sih kadang ada yang lengkap, misalkan lengkap, ada beberapa lengkap, nanti tinggal nyari yang ininya doang nih, rata-rata ini. Ada juga yang nggak lengkap teman-teman, maksudnya kalian yang cari sendiri gitu. Dan di sini misalkan kalian tadi kan ada datanya ya, ini kita urutin dulu nih dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari mana dapat minus 18-nya ini? Dia minus 18 itu dapatnya adalah 18 dikurang 36. 18 kurang 36 otomatis minus 18 dong. Ini nggak usah dihitung nih teman-teman. Ini abaikan aja, misalkan 36. 18 kurang 36 ya? Ya udah 18 kan. Jadi minus 18, 70, 83. Sama nih, yang lainnya juga 19 kurang 36 hasilnya adalah ini. Jadi si X-nya ini dikurang X. XI dikurang X. Atau rata-ratanya lah. Rata-rata dikurang X ini dikurang si rata-rata. Rata-rata yang udah kita jumlahin tadi. Jadi hasilnya lah seperti ini. Ini satu-satu. Tapi sebenarnya biasanya sih dari dosen udah dikasih ya. Maksudnya udah ada lah tabelnya. Jadi tinggal cari yang lain. Nah, ini yang kuadrat. Jadi ini yang dikuadratin tadi. Ini yang hasil dari kuadratnya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ketika udah cari semuanya, kalian tinggal dilipat menjadi 2. Jadi kan ada 24, jadi 12. Dari 12 data. Dan 58 ini kita urutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Maksudnya data yang paling gede itu dikurang paling kecil. Ini kan data 18. Kita lipat, dan yang paling gede tadi dia itu dikurang sama si 18. Yang berarti adalah sama dengan 40. Kan 40 ya, dapatlah si 40 itu. 40 dapat, 39 dapat, dan lain sebagainya. Dan 40 ini nanti udah dapat nih. Dia tuh dikali teman-teman. Jadi dia tuh dikali dengan si 40 ini. Dengan hasilnya adalah si 17,97. Jadi dicari tuh satu-satu. Oh, hasilnya segini, dan dijumlahin teman-teman. Hasilnya dapat 54,69. Dan masukinlah ke rumusnya 1/3184,96. Hasilnya adalah 54,69. Makanya 2. Sama dengan 0,9391. Dan inilah hasilnya. Seperti itu teman-teman. Ini D ini 3184 tuh dapat dari sini nih. Nih yang udah kita jumlahin tadi. 54,69 ini bisa dibilang jumlah dari keseluruhan ini. Ini. Yang tadi ini dikali. Simple sebenarnya. Ini agak rumit, tapi kalian ketika tahu rangka-rangkanya sih simple ya. Urutin dulu, setelah urutin kalian cari rata-ratanya. Setelah itu kalian kurangin 18 ini dikurang sama 36 ini. Hasilnya kan minus ya pasti ya, karena kan 18 kurang 36. Dan ya yang ini tinggal kuadrat. Kenapa positif ya? Karena minus kali minus jadi positif, dan dipangkatin 2 ya jadi gede gitu. Dan ya udah, ini juga simpel, dilipatin 2, ini mana angka gede, angka 58 angka gedenya itu dikali dengan si yang angka terkecilnya itu, yaitu 18. Gitu teman-teman. Jadi lipat 2. Oke, nilai N24 sama dengan nilai T 0,9391. Terletak nilai di alfa 0,10 dan sama dengan 0,930. Dan ada 0,50 sama dengan 0,936. Berarti bahwa nilai P terletak antara 0,10 dan 0,50. Dengan demikian, karena nilai P lebih besar daripada tau pada alfanya sama dengan 0,05, maka terima H0-nya, dan terima H0-nya. Kenapa diterima? Karena itu dia lebih besar dari 0,05. Karena nilai P terletak tuh antara 10, 0,10 dan 0,50 teman-teman. Jadi dia nggak kurang dari 0,05. 0,10 dan 0,50 gitu teman-teman. Jadi dia dapatnya segitu teman.
Dengan demikian adalah karena nilainya P lebih besar dari 0,05, maka HO itu diterima dan kesimpulan datanya usia 24 balita tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov, yaitu jumlah sampel N lebih dari sama dengan 50. Hipotesis ujinya tuh H0 sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, HA sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan dia tuh lebih ke arah lebih dari sama dengan 50. Dan kenapa saya nggak kasih contoh soalnya? Karena sebenarnya ya kalau di dosen saya dulu sih beliau milih sih mau yang pakai data yang si Shapiro atau si Kolmogorov. Ternyata ya teman-teman saya pada pilih yang Shapiro karena dia paling dikit, tapi ternyata paling rumit teman-teman. Dan si Kolmogorov sebenarnya paling simpel, nggak paling simpel tapi setidaknya langkah-langkahnya tuh simpel, inilah jelas dan alurnya jelas juga, nggak membingungkan gitu. Tapi yang jelas nanti ya ini lebih ke arah masuknya itu ke ini sih teman-teman. Dia bakal masuk ke data yang SPSS nanti. Nanti kalian habis UTS bakal pakai SPSS dan pakai Excel, dan itu bakalan inilah lebih masuk ke yang lebih dari 50 ini. Oke. Akhirnya selesai juga ya. Kita sampai akhir, yaitu ayo kita berlatih. Nah, ini sebenarnya saya nggak nyimpan soal saya yang lama ya, tapi saya sempat adalah beberapa soal yang saya jawab dan saya coba ulik-ulik lagi soal-soalnya seperti apa sih. Dan dulu sih saya PG sama esai, dan saya Pak Jajuli tuh. Dan yang saya ketahui sih Pak Jajuli biasanya ngasih soal tuh berbeda-beda teman-teman, karena di tahun lalu tuh yang kakak kelas saya itu beda sama saya. Jadi ya kalian belajar aja lah, ini dari soal-soal tahun lalu saya. Pendudukan satu populasi, margin of error dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali dalam pendudukan rata-rata. Nah, ini saya nggak kasih jawabannya. Kalian pause aja, kalian buat latihan soal, kalian jawab sendiri. Kalian bebas lah mau jawabnya sendiri, kalian coba sendiri dulu dah. Habis itu kalau emang udah mentok, ya udah kalian AI juga nggak apa-apa gitu. Kalian buat belajar AI, kita manfaatin AI buat belajar. Kalian masukin aja soalnya ke AI itu, nanti dikasih tahu kalau masih AI-nya. Kalian pokoknya harus bisa manfaatin juga ya namanya si teknologi zaman sekarang. Nah, ini juga ada dua, ini lebih ke PG sih sebenarnya, tapi saya buat ABSI karena ada PG dan SI. Nah, ini SI-nya. Menarik bukan? Jadi kalau tes kayak gini teman-teman, pas UTS nggak apa-apa lah, seru kok. Ya sekarang gampang lah, bisa lah. Ya nggak sih, kalian harus belajar ya. Ini juga kalian bisa coba cari ulik-ulik sendiri. Nah, ini juga seru banget, seru guys. Bisa kok, bisa. Nah, ini soal terakhir. Ya ini prediksi soal-soal yang kayak UTS saya pas itu sih, saya nggak nyimpen soal bener-bener pastinya, tapi yang jelas adalah beberapa jawaban yang saya formulasikan menjadi soal gitu. Jawaban-jawaban yang udah saya jawab dari UTS-UTS sebelumnya. Nah, ini juga ada, dan terima kasih. Yeay, selesai. Cukup banyak dan cukup memusingkan, dan ya begitulah review materi pada sore menjelang buka puasa kali ini. Dan yang pastinya adalah ini kalian gak usah pusing-pusing ya. Kalian bisa belajar lagi nanti, kalian bisa ulang lagi videonya. Kalau ya saya mohon maaf lah sebesar-besarnya jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu tadi yang masih kurang ya. Karena saya juga masih belajar teman-teman, kita belajar bersama-sama. Saya juga masih nggak ahli banget sebenarnya di statistika. Saya bukan ahli kayak profesor statistika, saya dosen enggak, saya cuma sekedar tahu aja dan ingin ya sharing lah ke teman-teman semua. Jadi kayak kalau kalian ada saran atau kritikan atau masukan, kalian boleh langsung komen aja di YouTube si YouTube AS ini ya teman-teman. Dan coba ya cukup sekian dari saya, pemaparan saya review materi pada kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, jika masih banyak kesalahan dari pengucapan katanya, dari penyampaian materinya yang masih bingungin ini apaan sih ini orang gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup sekian ya. Kalau kalian mau minta PPT, kalian bisa minta ke panitia, dan kalau kalian bisa mau kontak saya juga bisa langsung minta ke panitia juga, atau ya minta ke panitia aja lah ya. Nomor saya juga nggak apa-apa. Saya feel free lah buat kalian yang ingin nanya atau berdiskusi. Jadi
bisa langsung ke si panitia aja gitu, panitia saya dari AS itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya. Bye bye, selamat minal aidin wal faizin juga, maaf lahir batin.